Halo sahabat Epscape, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Kita langsung masuk ke soal pertama. Petugas gizi suatu puskesmas gagal dalam melaksanakan suatu program gizi masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui penyebabnya adalah karena berkurangnya dukungan kebijakan dari camat dan lurah setempat. Apakah strategi yang harus diambil pada kasus ini? A. Dukungan sosial, B. Advokasi, C. Kemitraan, D. Komunikasi, E. Pemberdayaan masyarakat. Langsung aja kita bahas untuk soal pertama. Di sini yang ditanyakan adalah strategi yang harus diambil. Di mana data fokus yang kita dapatkan dari soal nomor 1 ini adalah karena berkurangnya dukungan kebijakan dari camat dan lurah setempat. Nah, puskesmas ini biasanya itu ada pada suatu kecamatan dan di mana pemangku kepentingan atau yang mengambil kebijakan itu adalah biasanya kecamatan atau kelurahan. Sehingga strategi yang perlu kita lakukan itu adalah advokasi. Kenapa bukan dukungan sosial? Dukungan sosial ini itu dia menciptakan suasana atau lingkungan sosial. Lalu kalau kemitraan ini dikembangkan antara petugas kesehatan, sedangkan komunikasi ini suatu usaha mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat. Lalu pemberdayaan ini menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kemauan individu. Sehingga jawaban yang paling tepat tadi adalah advokasi. Kita langsung bahas ke soal nomor 2. Penyimpanan bahan baku pada suatu catering, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu yang mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan atau digunakan terlebih dahulu. Apakah prinsip penyimpanan yang dimaksud? A. FIFO, B. FIFO, C. LIFO, D. Average, dan E. PUFA. Nah, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah prinsip penyimpanan, di mana data fokusnya yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan mendekati masa kadaluarsa itu digunakan terlebih dahulu. Berarti dia yang mendekati expired terlebih dahulu itu yang dikeluarkan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah FIFO atau first expired, first out. Jadi yang mendekati expired terlebih dahulu itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau FIFO ini dia bahan makanan yang masuk ke ruang penyimpanan terlebih dahulu itu yang dikeluarkan. Nah kalau LIFO ini adalah last in first out, jadi bahan makanan yang terakhir masuk itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Biasanya prinsip penyimpanan itu ada 3, yaitu FIFO, FIFO, dan juga LIFO. Sehingga untuk average dan PUFA juga tidak tepat ya teman-teman semua. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Seorang tenaga pengolah di instalasi gizi akan melakukan proses memasak dengan teknik boiling. Boiling adalah proses memasak makanan di dalam air mendidih atau memasak makanan berbasis pada media cairan seperti air, kaldu, santan, dan susu yang direbus. Apakah kelemahan dari teknik pengolahan boiling? A. Memperoleh rasa khas dari zat yang terkandung dalam bahan makanan. B. Metode cukup aman dan sederhana. Dapat membunuh bakteri patogen. C. Kehilangan vitamin yang mudah larut dalam air yaitu vitamin B dan C. D. Bahan makanan menjadi lebih mudah dicerna. E. Metode ini sesuai untuk memasak dalam skala besar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kelemahan. Dimana kalau kelemahan ini berarti itu adalah kekurangan dari metode ini. Dimana memperoleh rasa khas dari zat yang terkandung dalam bahan makanan ini merupakan kelebihan, tidak tepat. Lalu metode cukup aman dan sederhana dan dapat membunuh bakteri patogen juga tidak tepat. Kehilangan vitamin yang mudah larut dalam air yaitu vitamin B dan C ini adalah jawaban yang paling tepat karena ini adalah kelemahan dari teknik boiling. Bahan makanan menjadi lebih mudah dicerna ini merupakan kelebihan dari teknik boiling. Metode ini sesuai untuk memasak dalam skala besar ini juga tidak tepat. Nah, yang merupakan kelemahan dari teknik boiling ini selain dari kehilangan vitamin yang mudah larut dalam air, yaitu juga air perebus terkontaminasi oleh lapisan panci yang dapat larut. Oleh sebab itu, bahan makanan perebus harus aman sehingga tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 4.
Sebagai seorang ahli gizi, harus menunjukkan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat, serta senantiasa menunjukkan kerendahan hati dan mau menerima pendapat orang lain yang benar. Hal tersebut merupakan kewajiban ahli gizi kepada data fokusnya, yaitu menunjukkan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat, serta menunjukkan kerendahan hati dan mau menerima pendapat orang lain. Berarti ini tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E, diri sendiri. Karena dari soal ini menunjukkan sikap percaya diri itu berkaitan dengan diri seorang ahli gizi, berpengetahuan luas, berani mengemukakan pendapat, dan semuanya ini kaitannya adalah dengan tanggung jawab kita sebagai seorang ahli gizi. Sehingga ini adalah kewajiban kita sebagai ahli gizi terhadap diri sendiri. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Seorang ahli gizi melakukan konseling gizi kepada kliennya. Dalam melakukan konseling, ahli gizi menggunakan pakaian yang rapi serta menggunakan tutur kata yang baik dan ramah kepada kliennya. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh ahli gizi tersebut? Kira-kira mana jawaban yang paling tepat, sahabat EBSCAP? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan adalah sikap apakah yang ditunjukkan oleh ahli gizi, di mana di sini data fokusnya yaitu menggunakan pakaian rapi serta menggunakan tutur kata yang baik dan ramah kepada kliennya. Nah, kita bahas untuk expertness ini berarti tidak tepat ya, karena expertness ini berarti ahli gizi menunjukkan bahwa dia ahli di bidangnya. Lalu attractiveness ini menunjukkan bahwa ahli gizi memiliki sifat yang menarik. Nah, dari soal ini tadi dia menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan tutur kata yang baik dan ramah kepada klien. Berarti ini dia menunjukkan berpenampilan yang rapi atau berpenampilan yang menarik untuk menarik daya simpati dari klien kita. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi B. Kalau trustworthiness ini tidak tepat karena ahli gizi ini harus bisa dipercaya. Empati juga tidak tepat, bahwasanya empati ini menunjukkan rasa peduli kepada klien, dan kompeten juga tidak tepat karena kompeten ini menunjukkan sama dengan ahli juga di bidangnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi B, attractiveness. Oke, itu tadi dia video pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia. Dan jika teman-teman semua berminat mengikuti bimbel UKOM kita, jangan lupa hubungi kontak person yang ada di sini. Dan sampai bertemu lagi di video-video pembahasan soal lainnya.